Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang media pembelajaran portofolio. Sebelum memasuki ke materinya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dari kelompok 1. Yang pertama ada Khairunisa Mitaljana, yang kedua ada Regia Saraswati, ketiga ada Safira Nur Aini, dan terakhir ada Hanifah. Next. Yang pertama itu apa sih pengertian dari pembelajaran portofolio? Menurut Paulson, pembelajaran portofolio merupakan sebagai kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan usaha, perkembangan, dan kecakapan siswa dalam satu bidang atau lebih. Namun, secara umum, pengertian pembelajaran portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa atau catatan mengenai siswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Portofolio dapat berbentuk tugas-tugas yang dikerjakan siswa. Tugas-tugasnya ini berupa jawaban siswa atas pertanyaan dari guru, catatan hasil observasi guru, catatan hasil wawancara guru dengan siswa, atau laporan kegiatan dan karangan yang dibuat oleh siswa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Safira. Jadi kapan waktu yang tepat untuk pembelajaran portofolio, yaitu ketika keaktifan siswa dianggap kurang dan guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk terlihat aktif, seperti memberikan games atau permainan yang lain agar siswa dapat menarik minat belajar siswa. Next. Kemudian siapa saja yang menerapkan portfolio learning, yaitu digunakan oleh guru atau pendidik dan ditujukan untuk siswa SD, SMP, SMA, atau SMK, dan juga mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Regia. Iya, nah di sini di mana pembelajaran portofolio itu bisa dilakukan. Nah, pembelajaran portofolio ini bisa dilakukan di mana saja, bisa di ruang kelas, dan bisa juga di luar kelas gitu. Jadi karena ini sifatnya lebih ke praktek, praktek pun bisa di dalam kelas karena mungkin prakteknya tidak memerlukan tempat yang cukup luas atau sarana yang terlalu besar, sehingga bisa di dalam kelas. Jika membutuhkan tempat yang lebih luas, maka bisa dilakukan di luar kelas. Next. Nah, mengapa sih harus menerapkan pembelajaran portofolio ini untuk siswa gitu? Nah, tadi Safira sudah menjelaskan bahwa pembelajaran portofolio ini bisa dilakukan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Namun, sangat amat cocok bila pembelajaran ini diterapkan pada siswa jenjang SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi. Karena memposisikan itu sebagai titik pusatnya gitu. Nah, karena pembelajaran ini lebih mengaktifkan siswanya, maka dalam pembelajaran ini kami memilih bahwa jenjang SMA dan perguruan tinggi lah yang lebih cocok. Nah, selain itu pembelajaran portofolio merupakan model pembelajaran yang partisipatorik, yaitu pembelajaran sambil menjalankan atau learning by doing. Dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Dicari dulu nih apa kira-kira masalah yang terjadi dalam kasus yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian kedua, memilih masalah sebagai bahan kajian kelas. Nah, kira-kira masalah apa yang bisa dibahas, mulai dari pembahasan masalah yang mudah hingga yang paling rumit. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi masalah yang akan dikaji. Setelah adanya masalah-masalah yang timbul, misalnya masalah dari kehidupan sekitar atau lingkungan sekitar, maka dikumpulin dulu kira-kira susunannya itu dari yang mana sampai yang mana gitu. Terus
Keempat ada mengembangkan portofolio kelas. Kelima ada menyajikan portofolio setelah sudah dikembangkan dari yang masalah, kemudian disajikan atas dasar diskusi antara siswa dan juga guru, kemudian merefleksi pengalaman belajar. Nah, di sini dilakukan juga evaluasi atas pembelajaran portofolio tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Oleh Khairunisa Miftahul Jannah. Selanjutnya itu bagaimana cara menerapkan pembelajaran portofolio. Nah, pembelajaran portofolio ini caranya khususnya ya diterapkan di jenjang SMA maupun SMK dan perguruan tinggi itu caranya mendekatkan siswa kepada objek yang dibahas dan pengajaran yang menjadi materi yang dibahas langsung dihadapkan kepada siswa atau siswa secara langsung mencari informasi tentang hal yang dibahas di lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi siswa itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan melalui pemaparan atau ceramah dari guru saja, namun mereka langsung ke lingkungan sekitar untuk mencari informasi. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan, siswa dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan diri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanifah. Selanjutnya itu ada jenis materi apa yang cocok untuk metode pembelajaran portofolio ini. Nah, materi ini yang termasuk jenis metode pembelajaran ini yaitu materi yang bersifat menuntut output pembelajaran siswa dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mengapa? Karena dengan melakukan metode ini, seperti Saras yang sudah jelaskan, ini melakukan dengan learning by doing. Jadi siswa itu sambil belajar sambil juga melakukan apa yang akan dipelajarinya. Setelahnya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari metode portofolio ini yaitu dapat menutupi kekurangan dalam proses pembelajaran. Dan di mana tidak semua siswa ini hanya bisa menghafal atau mengikuti pelajaran saat di kelas saat guru itu sedang menerangkan. Jadi ditambah dengan bagaimana siswa ini aktif dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya itu ada mendorong adanya kolaborasi atau komunikasi dan hubungan antar siswa dan guru. Kegiatan ini dimaksud agar siswa itu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Terus juga memungkinkan guru mengakses kemampuan siswa. Nah, dengan metode ini, siswa itu bisa lebih aktif dengan mengeksplor apa saja yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan dan mengembangkan wawasan siswa. Dengan ini, siswa tidak hanya terpaku dari materi yang dijelaskan guru dan dari buku paket saja, melainkan dengan bisa juga mencari di internet dan lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya itu ada kekurangannya. Nah, yang pertama itu kekurangannya membutuhkan waktu yang relatif lama dengan biasanya itu melakukan observasi di lingkungan sekitar. Terus ada juga memerlukan ketekunan, kesabaran, dan keterampilan guru. Karena tidak semua guru ini bisa melakukan metode portofolio ini, karena ada saja guru yang hanya membahas dari buku saja. Terus selanjutnya memerlukan adanya jaringan komunikasi yang erat antara siswa, guru, dan sekolah. Dan yang terakhir itu memerlukan biaya. Nah, memerlukan biaya ini biasanya jika kegiatan metode portofolio ini dilakukan menggunakan media-media yang sekiranya agak terlalu mahal dan membutuhkan biaya yang besar. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.